Dalam upaya memperkuat identitas dan kepribadian bangsa, banyak daerah di Indonesia telah mendeklarasikan budaya melalui batik. Semarang memiliki warisan budaya batik yang telah mengalami kristalisasi nilai-nilai serta ciri-ciri khas yang unik. Batik Semarangan memiliki sejarah yang panjang dan melalui berbagai masa jatuh bangun. Batik Semarang pernah berjaya pada awal abad ke-20 hingga tahun 1980, namun meredup pada masa penjajahan Jepang. Menurut teknik, batik dibagi menjadi dua, yaitu tulis dan cap. Batik tulis adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik ini memakan waktu 2 hingga 3 bulan. Sedangkan batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap yang terbuat dari tembaga. Waktu yang dibutuhkan lebih singkat, hanya 2 hingga 3 hari. Jumlah pengrajin batik di Semarang masih terbatas. Hanya ada beberapa kelompok yang melakukan kegiatan produksi kerajinan batik. Salah satu pengrajin batik di Semarang adalah Pak Heno dan istrinya Ibu Z yang memproduksi batik dengan nama Z Batik. Pak Heno mulai menjadi pengrajin batik sejak tahun 2006 dan sejak tahun 2012 yang lalu. Pak Heno mempelopori pembuatan batik dengan pewarnaan alami dari limbah mangrove. Motif batik Semarang biasanya menggunakan motif simbol kota seperti Tugu Muda dan Lawang Sewu. Penggunaan motif alam seperti laut dan gunung, serta flora dan fauna seperti burung kuntul, pohon asam, juga menjadi ciri khas batik Semarangan. Penggunaan motif-motif ini memperkuat identitas kepribadian bangsa sehingga tidak terkikis oleh perluasan budaya global. Saat propagul jatuh ke tanah, menjadi kering dan membusuk. Propagul tersebut akan menjadi cikal bakal bahan pewarna batik mangrove yang 100% alami dan ramah lingkungan. Warna yang dihasilkan dari pigmen olahan 4 varietas mangrove ini berwarna coklat dengan variasi yang unik dan cenderung lembut. Petani mangrove secara berkala melakukan perawatan dengan cara memangkas mangrove. Limbah mangrove yang sebelumnya tidak termanfaatkan dan terbuang percuma, kini dapat diolah menjadi bahan bermanfaat seperti pewarna alami dengan nilai ekonomis tinggi. Pada tanggal 2 Oktober 2009, Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi milik Indonesia. Warisan ini merupakan bukti perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia. Pelestarian terhadap batik dapat dilakukan dengan mengetahui, mengenali sehingga terbangun rasa memiliki dan menghargai warisan budaya tersebut. Keren, anglo atau kompor kecil beserta wajan yang sudah diisi dengan malam. Malam dicairkan di dalam wajan di atas anglo. Pencairan harus sempurna hingga malam mencair. Canting digunakan untuk menutupi kain dengan lapisan malam. Ada berbagai macam jenis canting. Di antaranya adalah canting kelowongan, canting isen,
canting cecekan, canting tembokan. Dengan canting ini, malam yang mendidih diciduk dan dibatikan di atas mori. Sebelum dibatik, mori perlu melewati proses mordanting. Mori direndam dulu dengan cairan mordan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kanji serta lemak-lemak yang menempel pada kain. Setelah selesai direndam, mori dijemur sampai kering. Corekan atau membuat pola adalah proses awal dalam membuat batik. Proses ini adalah proses menjiplak pola tergambar pada sebuah kertas yang diletakkan di bawah kain yang akan dibatik dengan menggunakan pensil. Ngelowong adalah proses mengecap atau membatik di atas kain dengan menggunakan canting. Proses ini juga disebut dengan proses penempelan malam pertama kali. Ngiseni adalah proses mengisi motif. Nerusi atau membingkai pada sebalik kain mempunyai tujuan agar lilin dapat melekat dengan sempurna sampai sebalik kain. Sebuah batikan tidak seluruhnya diberi warna, sehingga harus ditutup dengan malam. Cara menutupnya sama seperti cara membatik bagian lain dengan mempergunakan tembokan. Proses ini disebut nemboki. Bliriki adalah nerusi tembokan agar bagian-bagian itu tertutup dengan baik. Bliriki mempergunakan canting tembokan dan caranya seperti nemboki. Apabila tahap terakhir ini sudah selesai, berarti proses membatik selesai juga. Pengambilan bahan baku berupa propagul dilakukan bersama dengan kelompok tani mangrove di Tambak Rejo, Semarang. Setelah itu, dilakukan pemilihan propagul. Propagul yang sudah dipilih kemudian dijemur. Setelah propagul tersebut kering, propagul tersebut kemudian direbus. Propagul kemudian disaring, cairan warna dari propagul yang sudah disaring pun siap menjadi pewarna alami untuk batik. Pada proses ini, kain yang sudah dibatik diberi warna. Pada video pembelajaran ini juga akan diberikan pengetahuan proses pewarnaan dengan zat warna alam yang berasal dari propagul mangrove. Sebelum diberi warna, kain perlu direndam dulu dengan cairan TRO agar warna bisa menempel dengan sempurna. Kain dimasukkan ke dalam zat warna alami sambil dibolak-balik supaya rata dan diamkan selama 15 menit. Setelah itu, kain diangkat dan diangin-anginkan dengan cara dibentang pada tali atau tambang di tempat yang teduh dan dijepit. Pada pewarnaan alami, proses pencelupan diulang minimal 3 kali. Dalam proses ini, warna akan dikunci. Ada 3 pilihan bahan untuk proses penguncian ini, yaitu air kapur, tawas, dan tunjung. Bahan-bahan tersebut memberikan efek warna yang berbeda-beda meskipun zat warna yang digunakan sama. Cara mengunci adalah kain yang sudah diberi warna direndam dalam cairan selama 10 menit, kemudian dicuci bersih dan dikeringkan dengan cara diangin-angin. Ngelorod adalah proses menghilangkan lilin secara keseluruhan pada akhir proses pembuatan batik. Kain yang sudah dibatik direndam terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan dalam air mendidih yang sudah diberi obat pembantu berupa water glass atau soda abu. Setelah itu, kain batik dikeringkan dengan cara diangin-angin. Proses di atas hanya untuk penggunaan satu warna.
Untuk setiap melakukan pewarnaan, maka proses akan diulang dari mencanting sampai ngelorot. Batik dengan segala seluk-beluknya telah menempuh perjalanan panjang sejak beberapa abad silam dalam kebudayaan Indonesia. Zaman dan lingkungan pun mempengaruhi perkembangan batik dan melahirkan berbagai jenis batik. Kita menggunakan warna natural itu sendiri, pertama kita memang ramah lingkungan. Kedua, kita memang membatasi produk dari luar. Kenapa kita membatasi produk dari luar negeri? Tentunya dengan warna-warna sintetis, itu kan bukan produk asli Indonesia. Ternyata mangrove itu bukan hanya sekedar tumbuhan untuk menahan abrasi pantai, tapi juga memiliki nilai ekonomi yang cukup luar biasa. Contohnya di sini kita kembangkan dengan limbah mangrove itu sendiri. Kita tidak merusak sama sekali yang namanya itu dari batang, kulit kayu, ataupun dari buah mangrove itu sendiri. Harapan kami sendiri itu dengan adanya program Iptekda dari LIPI, itu dapat menunjang produktivitas kami sehingga kami sebagai UKM batik di Semarang dapat bersaing di pasar global. Pembuatan video pembelajaran dan pelatihan di Kampung Malon, Kelurahan Gunung Pati, Semarang adalah salah satu upaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melalui program Iptekda tahun 2013 untuk mengembangkan dan melestarikan salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Empat penari